pemesanan jasa Multinus Travel dilaksanakan secara online. Hal ini dilakukan selain memberikan kemudahan kepada pengguna jasa travel, juga memberikan kepastian, keterbukaan dan integritas usaha untuk membangun kepercayaan publik bagi sebuah usaha jasa transportasi. Berikut ini akan disajikan cara pemesanan jasa Multinus Travel secara online, sekaligus tata cara pembayaran dengan menggunakan ponsel. Cara ini pada dasarnya sama saja bila dilakukan dengan perangkat lain seperti personal komputer, laptop maupun tablet. Hanya terdapat sedikit perbedaan di penampilan saja. Meskipun menggunakan ponsel, aplikasi pemesanan Multinus Travel tidak perlu menginstal sebuah aplikasi, tetapi menggunakan web browser yang ada di ponsel. Seperti yang ditampilkan di sini, menggunakan Chrome bawaan ponsel. Setelah dibuka, web browser bisa langsung mengetikkan alamat situs, yaitu www.multinustravel.com atau multinus.com saja, nanti web browser juga akan menyesuaikan. Bisa juga melalui pencarian di Google agar lebih yakin bahwa situs Multinus Travel sudah masuk data record pencarian di Google. Kita ketik saja multinustravel.com di pencarian. Nah, paling atas ini ada situs multinustravel.com. Klik saja di sini. Sudah langsung masuk ke halaman beranda multinustravel.com. Di halaman beranda multinustravel.com ini, terdapat jadwal beberapa perjalanan yang dilayani secara reguler oleh Multinus Travel. Jadwal dengan waktu keberangkatan paling dekat ditampilkan secara detail. Kemudian jadwal dengan waktu keberangkatan berikutnya secara lengkap daftarnya ada di sisi bawah. Kalau untuk laptop dan perangkat yang memiliki layar lebar, ada di sisi kanan. Ini adalah jadwal dengan waktu keberangkatan terdekat yang dilengkapi dengan deskripsi perjalanan, ada nomor kursi yang sudah dipesan, dan tarif untuk setiap kursi yang dipilih. Kalau yang berwarna begini, dan sudah tidak ada nominal tarif berarti sudah dipesan atau di-booking. Dan kalau masih berwarna begini dan masih ada nominal tarif, statusnya masih tersedia dan bisa di-booking. Ini adalah susunan kursi secara keseluruhan, di mana jumlah kursi untuk contoh ini adalah 5 kursi untuk penumpang. Untuk warna ini, driver. Di halaman beranda ini, masih berupa informasi saja. Untuk melakukan pemesanan, pada jadwal tersebut dilakukan dengan menekan tombol request. Tetapi apabila hendak memilih jadwal selanjutnya yang ada di sisi bawah, bisa dipilih dengan mengklik jadwal yang diinginkan. Baiklah, anggaplah kita sudah cocok dan akan memilih jadwal utama tersebut. Selanjutnya kita klik request untuk melakukan proses pemesanan. Kita klik tombol request ini. Sekarang kita masuk pada halaman pemesanan, yaitu suatu perjalanan dengan jurusan Batu Licin Banjarmasin. Dengan keberangkatan pada Senin 30 Oktober 2023 pukul 10.07 waktu Indonesia bagian tengah. Sudah terdapat satu kursi yang sudah di-booking, yaitu kursi nomor 1. Kita akan memilih kursi nomor 2 dengan tarif Rp220.000. Kita klik di sini. Kemudian kita tulis nama penumpang, misalnya kita tulis nama Daik Sabrini.
Lalu kita klik OK. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Terdapat berbagai rincian pemesanan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya kita diberikan 3 tombol pilihan, proses, tambah penumpang, dan batal. Pilihan batal akan membatalkan pemesanan pada perjalanan ini dan kembali ke halaman pemesanan. Pilihan tambah penumpang akan diminta melakukan proses seperti sebelumnya untuk menambah penumpang dengan memilih kursi yang tentu saja berbeda dengan kursi yang kita pilih sebelumnya dan belum di-booking orang lain, dan mengisi nama penumpang, dan selanjutnya kembali ke menu sekarang ini dengan penambahan penumpang. Sedangkan pilihan tombol proses akan dilakukan proses berikutnya menuju ke halaman metode pembayaran. Baiklah, kita klik proses. Setelah klik tombol proses, selanjutnya memasuki halaman metode pembayaran. Di sini kita diminta untuk memilih salah satu dari metode pembayaran yang akan kita gunakan. Bila metode pembayaran yang kita pilih melalui bank seperti BRI, Mandiri, BNI, Bank Syariah Indonesia, BCA, atau Bank Muamalat Indonesia, maka akan disediakan virtual akun yang bersifat sementara dari bank bersangkutan yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan langsung ke bank yang bersangkutan melalui ATM maupun mobile banking dengan menggunakan virtual akun tersebut. Pada dasarnya, dari pihak Multinus Travel memberikan batas waktu kadaluarsa pembayaran adalah 1 jam setelah pemesanan. Namun demikian, dari pihak bank bisa memiliki kebijakan tersendiri mengenai masa berlakunya virtual akun tersebut. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui jasa transfer dalam hal ini hanya tersedia melalui Alfamart dan Indomaret. Kalau memilih metode pembayaran dengan Alfamart dan Indomaret, akan diberikan kode pembayaran. Batas waktu kadaluarsa juga sama, 1 jam setelah pemesanan dilakukan di website multinustravel.com. Namun demikian, dari pihak Alfamart maupun Indomaret tentu saja punya kebijakan masing-masing seperti waktu buka toko maupun jam kerja. Untuk pembayaran yang dilakukan oleh jasa pengelolaan uang elektronik seperti GoPay, OVO, Dana dan ShopeePay akan terkoneksi dengan aplikasi yang bersangkutan. Sedangkan pembayaran yang dilakukan dengan QRIS dilakukan dengan men-scan kode QR yang tampil. Metode ini dapat dilakukan melalui aplikasi yang dikelola oleh jasa keuangan apa saja yang memiliki fasilitas QRIS. Bila pembayaran QRIS dilakukan dengan ponsel yang sama, dapat meminta orang lain untuk memfoto, lalu men-scan. Kecuali untuk aplikasi yang sudah dilengkapi dengan fasilitas membaca file QRIS, dapat di-screenshot dan melakukan scan file. Sekarang kita akan memilih mencoba menggunakan metode pembayaran dengan QRIS. Kita klik QRIS, dan selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya, sistem Multinus Travel melakukan koneksi dengan sistem yang dimiliki oleh penyelenggara pembayaran. Tunggu ya. Setelah itu, dengan metode pembayaran yang kita pilih tadi yaitu melalui QRIS, akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat petunjuk pembayaran dan tampilnya kode QR yang harus di-scan bila ingin melakukan pembayaran. Kode QR ini dapat di-scan dari aplikasi pengelola jasa keuangan apa saja yang memiliki fasilitas QRIS. Contoh di sini,
menggunakan OVO untuk melakukan pembayaran dengan metode QRIS. Kita scan, dan selanjutnya aplikasi OVO akan memproses. Kita tinggal mengikuti langkah sesuai dengan prosedur OVO, misalnya memasukkan PIN, menyetujui pembayaran, dan sebagainya. Selesai. Di sini, kalau sudah langsung dibayar, tulisan di pesan ini berubah menjadi dibayar. Untuk menjaga akurasi pembayaran yang sudah dilakukan, pemesan jasa transportasi Multinus Travel mendapatkan 2 bukti tanda pembayaran. Bukti pembayaran pertama berasal dari tempat melakukan pembayaran, baik itu bank, penyelenggara jasa transfer, maupun penyelenggara uang digital. Contohnya pembayaran yang kita lakukan di sini, pembayaran melalui OVO, maka dari aplikasi OVO akan memberikan bukti pembayaran yang kita lakukan berhasil. Bukti yang kedua berupa kwitansi digital dari Multinus Travel yang dikirim secara online ke pemesan melalui WhatsApp. Demikian, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa.